Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Banati al-faslu al-awwal. Kaifa halukunna? Arjukunna jami'an fil khair taba'an. Tayyib, nastamir fi darsina al-fiqh fi al-mawdu' al-akhir, tajuk akhir, tajuk 13. Ya, beberapa masalah di sekitar jenazah atau mayit, ya. Yang pertama adalah sunnah memberikan kabar kematian kepada sanak saudara yang lain. So, apabila ada sanak saudara, apabila ada family kita yang meninggal, ya, sunnah bagi kita untuk membagi tahu kepada kerabat kita yang lain, pada family yang lain, atau kepada kawan-kawan, ya, kepada kerabat yang lain lah. Supaya apa? Supaya depa boleh menghantarkan doa, ya, boleh mendoakan, boleh mensolatkan, ya, atau boleh menghantarkan jenazah juga. Oke. Ya, intinya untuk lebih banyak yang mendoakan, ya. 2, memelihara mayat atau memperlakukan mayat itu, ya, memandikan, membungkus dengan kain kafan, mensolatkan, menguburkan harus dengan hati-hati dan rasa hormat, ya, halus dan hormat, tidak boleh melukai, ya, memandikan tuh tidak boleh kasar, gosok-gosok, tidak boleh, harus dengan lemah lembut, ya, tidak boleh disakiti, kecuali dalam keadaan terpaksa, umpamanya ada anak dalam perut mayat yang ada harapan besar akan hidup, itu boleh dioperate, ya, operate, surgery, ya, dibelah, ya, boleh. Tapi kalau tak ada apa-apa, ya sudah, begitu saja. So, menangisi kematian itu boleh, tapi yang wajar atau yang sepatutnya, tidak boleh yang terlalu berlebihan, ya, tidak boleh berteriak-teriak, gitu, ya. Apa, ayah, emak, apa, ya, atuknya meninggal, atau neneknya meninggal, so dia berteriak-teriak, itu tidak boleh, ya. Zaman dulu, zaman Rasul dulu ada, ya, bayar orang untuk menangisi mayat yang mati. Atau dalam film Korea tuh juga ada, ya, ada orang yang pekerjaannya memang menangisi mayat, atau bernyanyi untuk mayat, menyanyikan lagu-lagu sedih untuk mayat. Nah, itu tidak boleh yang macam itu. So, takziah apa? Takziah itu menziarahi, ya, family yang ada familynya meninggal, ya, misalkan kawan kita emaknya meninggal, kita datanglah takziah, ya, atau saudara jauh kita rumahnya di mana, ya, ada yang meninggal, kita mainlah rumah dia, ya, itu takziah, ya, menziarahi kerabat, yang menziarahi orang yang kerabatnya meninggal, dengan maksud ikut berduka, menyampaikan duka dan menguatkan, ya, yang sabar, ya, doakan. Yang pertama mendoakan yang meninggal, kemudian mendoakan family-nya agar bersabar. Ya, hukumnya sunnah selama 3 hari, ya, 3 hari lepas meninggalnya itu. So, juga tidak baik mencela dan mencaci orang yang sudah meninggal dunia. Of course, yang sudah meninggal dunia, ya sudah, habis perkaranya. Jangan disebut-sebut lagi kekurangannya, keburukannya, aibnya. Oke. Sunnah mengiringkan, mengikuti atau mengantarkan jenazah ke kubur, ya, sunnah. Kalau kita boleh hantarkan kuburnya. Apabila berjalan atau duduk, kemudian bertemu dan melihat jenazah yang sedang lewat, ya, kita sedang berjalan, lalu ada ada kawanan, ada orang yang membawa jenazah itu nak hantar ke kuburan. Nah, sunnahlah kita diam, ya, dia menghormati itu. Bahkan Rasulullah pernah ada jenazah orang yang bukan Islam, ya, Yahudi, jenazah orang Yahudi lewat, Rasul pun diam, ya, menghormati sampai dia berlalu.
So hukum orang yang mati syahid. Kalau orang mati syahid itu adalah orang yang meninggal dalam peperangan. Ya, zaman dahulu ada peperangan, atau zaman sekarang misalkan peperangan melawan kafir, misalkan kita melawan Israel, ya, atau melawan orang yang non muslim, yang bukan muslim, yang lalu meninggal, itu namanya syahid. So tidak perlu dimandikan, dikafani, disolatkan, ya, cukup dikuburkan dengan apa yang ada, dengan baju dia macam itu, ya, dengan baju dia, ya. Tapi kalau dia ada bawa senjata, ada bawa gun, ada bawa weapon apa, itu dicopot lah semuanya. Bawa pedang, ya, itu ditanggalkan semuanya, dilepas. Ya, tapi tidak perlu dimandikan, dikafankan, disolatkan, tidak perlu. Mayat anak kecil, ya, mayat anak kecil macam mana? Apabila ada seorang ibu yang jatuh, ya, hamilnya jatuh, ya, guguran, misalkan belum 4 bulan, ya, jadi dia belum terbentuk. So apabila jatuh itu masih dalam bentuk darah, belum sempurna, belum berbentuk baby, nah itu tidak wajib memelihara sebagaimana mayat orang dewasa, ya sudah, karena bentuknya hanya darah itu. Tapi kalau anak kecil dilahirkan, baby dilahirkan sudah dalam keadaan meninggal, ini dilahirkan sudah dalam keadaan meninggal, sudah berbentuk baby, maka tidak wajib disolatkan, hanya wajib dimandikan, dibungkus, dan dikuburkan. Tapi kalau anak itu dilahirkan, lepas dilahirkan dia udah boleh menangis, dia boleh bergerak, ya, lepas itu meninggal, ya, tak ada sebab atau ada apa, dia meninggal tiba-tiba, ya. Nah itu dipelihara sebagaimana mayat orang dewasa, ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Hanya doanya berbeza, ya, doa untuk mayat anak-anak, untuk mayat baby yang belum balik. Apa doanya? Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dukhran wa idatan wa i'tibaran wa syafi'an wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimna ajrahu wasaqil bihi mawazinahuma wa afrigi sabra ala qulubihima, ya. Kalau nampak ini doanya, ya, di dalam muka surat 88. Itu doa untuk mayit yang kecil, mayit anak-anak, ya. Ini doa yang lepas sholat. Kayak kalau sholatnya macam biasa, sholat mayitnya macam mana, macam biasa, ya. Cuma doanya ditukar dengan doa ini. Kemudian sholat gaib. Kalau yang semalam kita pelajari sholat jenazah, yang mana jenazahnya ada atau mayatnya itu ada depan kita. Nah kalau sholat gaib, mayatnya sudah dimakamkan atau kita jauh, ya, kita tak boleh kita nak sholatkan, ada kerabat di luar negara atau di luar negeri, kita tak boleh Nah boleh kita ganti sholat jenazah dengan sholat gaib, ya. Gaib itu kan tidak ada, ya, artinya jenazahnya tidak ada. Cara sholat gaib sama. Cara sholat gaib sama dengan sholat jenazah, hanya niatnya yang berbeza, ya. Sholli ala al-ghaibah. Ya. Kemudian sholat jenazah di atas kuburan. Nah ini hukum sholat jenazah di atas kuburan. Ada ulama yang mengatakan boleh sholat jenazah di atas kuburan selama belum lewat 1 bulan, ya. Misal kita baru boleh menziarah atau takziah 2 hari lepas dia meninggal, kita datang ke kuburannya, sholat di dekat kuburannya itu, ya, di depan kuburannya itu boleh, ya, selama belum lewat 1 bulan. Ziarah kubur sunnah untuk mengingatkan kepada akhirat, ya, untuk mengingatkan kepada akhirat, sunnah. Tapi bukan meminta kepada orang yang dalam kubur itu, ya, untuk mengingatkan kita akan kematian. Nah, itu boleh. Caranya dengan mengucapkan salam dan mendoakan pada ahli kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah.
yaitu salamnya. Jadi boleh kalau biasanya ada adat masa-masa sebelum Ramadan atau sebelum Hari Raya Aidilfitri, itu kalau di Indonesia biasa orang-orang berziarah kubur, ya, datang ke kuburnya kerabat-kerabat. Itu kalau di sini sudah tak tahu ini. Ya, itu sunnah, tak datang pun tak apa-apa. Yang penting adalah doanya di setiap waktu, ya. Oke, itu saja. So habislah. Nanti esok sudah ambil daripada buku 2, ya. Buku 2-nya ada. Oke. Nah, alhamdulillah rabbil alamin wa ma najaa fi kulli amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.